semuanya, selamat datang kembali di Shine Bright Like a Diamond. Nah, aku kemarin-kemarin sempat posting tentang psychology education, tentang anak, belajar di rumah. Tapi sekarang aku mau bahas tentang beauty. Ya, sebenarnya beauty-nya lebih ke tentang pengalaman jerawatan sih. Karena aku udah jerawatan selama hampir 2 tahun sih. Nah, tapi itu sempat sembuh karena aku pergi ke dokter, aku minum obat, sempat sembuh selama sebulan. Tapi setelah itu kambuh lagi karena aku memutuskan untuk menyetop mengonsumsi obat tersebut karena emang obatnya udah habis gitu kan. Tapi aku nggak kontrol lagi karena aku pikir udah sembuh aja gitu. Tapi ternyata muncul lagi, makin parah, makin parah, makin parah sampai sekarang. Tapi ini udah mendingan sih menurut aku. Ya masih ada, maksudnya kayak kalau misalnya sekarang kan aku lagi mau mens nih, ini muncul kayak 1-2 gitu di pipi juga, maksudnya munculnya di tempat yang sama dan ada bekasnya juga, jadi butuh waktu sih kalau ngilangin bekas. Nah, yang kelihatan banget ini yang di dahi sih, ntar aku kasih tahu kalian fotonya dulu gimana. Ya, ayo subscribe dulu, terima kasih. Jadi cerita awalnya adalah dari aku mulai kerja, dan pekerjaan aku ini menuntut aku untuk selalu make up. Dan kesalahan terbesar aku ada di sini sebenarnya adalah bagaimana aku membersihkan make upku yang sangat buruk. Dan itu adalah salah satu penyebab pertamanya bisa muncul whiteheads. Karena whiteheadsnya itu pertamanya di daerah T-zone di sebelah sini, itu kecil-kecil. Karena dulu kan aku mikirnya, jujur aku dulu dari SMP, SMA, kuliah, sampai lulus kuliah itu nggak pernah banget yang namanya jerawatan. Paling jerawatan cuma 1-2 di pipi kalau lagi mau mens. Nggak pernah yang jerawatan pubertas yang biasanya teman-teman aku tuh zaman SMP, SMA kan mereka banyak banget tuh jerawatnya kan. Tapi aku nggak pernah jerawatan, untungnya waktu itu. Tapi malah sekarang, apa jangan-jangan aku telat pubertasnya? Enggak. Dulu aku membersihkannya cuma pakai micellar water. Padahal kalau kita lagi make up, dan aku baru nyadarin itu setelah sekarang, aku yang nggak kemana-mana aja bersihin muka itu, terus aku bersihin lagi pakai toner itu, ternyata masih ada residu-residunya. Dan aku kayak langsung, ternyata aku yang lagi nggak make up aja residunya, kotorannya lumayan dan kelihatan gitu loh, kapasnya sampai ada kotorannya, apalagi kalau lagi make up gitu. Ya udah, itu adalah hal yang aku sesali, tapi nggak perlu disesali. Gimana ya, nggak, ya sempat menyesal sih kenapa sebego itu gitu loh dulu ya. Itu kesalahan aku, dan itu baru jerawatnya muncul ketika aku udah 8 bulan bekerja, dan itu mulailah muncul whiteheads di sini, kecil karena dari dulu aku nggak pernah jerawatan. Jadi kalau misal ada sesuatu yang timbul sedikit itu aku kayak, ya udahlah dibiarin aja ntar hilang. Karena dulu juga mikirnya kayak gitu loh. Dulu juga maksudnya kayak kalau ada benjolan itu kayak ya udahlah biarin ntar hilang sendiri. Tapi ternyata makin banyak. Dan akhirnya tangan aku gatel. Nah, aku nakal, minta disekolahin, pencet-pencet. Ya, jadi aku pencetin tuh jerawatnya, bukan jerawat ya, komedo putihnya itu, tapi ternyata kulit aku yang mengelupas. Akhirnya jadilah jerawat yang parah. Nanti aku kasih tahu fotonya, mungkin di sebelah sini foto pertamanya mulus banget, terus kemudian timbul whiteheads sedikit, makin banyak, terus memerah. Terus karena udah parah, akhirnya aku ke dokter di Indonesia, di Surabaya. Aku dikasih obat minum. Terus kemudian dia, sebelum ke dokter, jadi aku sempat kayak beli pembersih muka Korea gitu. Terus aku beli tonernya juga. Tapi ternyata
makin parah sampai jerawatnya tuh gatel banget, merah gatel gitu. Terus akhirnya sama dokternya itu ditanyakan aku, kamu apa sekarang pakai skincare apa? Ya aku sebutin lah itu, ternyata ya merek-merek Korea itu kan. Terus dokternya bilang udah sementara kamu stop semua skincare kamu, sekarang aku kasih kamu resep. Nah nanti ya udah, itu ternyata aku dapet kayak day cream, kayak apa sih, sunscreen, terus dapet obat jerawat, terus krim malam sama obat minum. Nah obat minumnya itu adalah anti radang. Nah itu cuma diminum selama 2 minggu. Pokoknya setelah obatnya habis itu emang aku sembuh sih, tapi setelah 1 bulan nggak minum obatnya akhirnya kambuh lagi. Jadi kayak lebih parah banget. Terus awalnya kan di dahi kan, terus sama tuh akhirnya tumbuh tuh di hidung di sebelah sini, kayak di gambar ini adalah gambar, aduh bener-bener dah parah-parahnya. Terus akhirnya aku pulang ke Indo lagi buat facial lagi kan. Terus aku coba deh itu macam kayak IPL kayak gitu. Dan ternyata sakit banget ya IPL. Ya udah. Dan setelah IPL sebenarnya kelihatan kayak lebih cerah gitu. Maksudnya kayak bekas-bekasnya itu kayak sedikit memudar gitu, tapi jerawatnya masih ada. Dan emang harus rutin sih kalau menurut aku IPL, at least kata dokter SPKK aku itu emang at least 3 kali kalau untuk IPL, untuk mematikan akar atau sumber dari jerawat. Terus 2019 akhir Desember. Nah, Desember itu kan mulai corona kan di dunia, di Cina. Kalau aku kerja, aku terbang itu harus memakai masker. Nah, awalnya kan jerawatnya di daerah T-zone kan. Pipinya nggak kenapa-napa, tapi semenjak pakai masker itu timbul lah nih di pipi akhirnya. Tapi yang awalnya sebelah sini ada, tapi sekarang udah hilang. Aku sempet banget sih yang kayak bener-bener down banget, nggak mau selfie. Sebenarnya aku selfie pun itu cuma pengen melihat progres dari jerawat aku. Aku jauh lebih baik sih sekarang karena aku sudah bisa menerima diriku sendiri. Ini semua bukan karena aku sudah jerawatnya membaik terus aku bisa menerima diri sendiri, enggak. Dari aku jerawatan yang bekasnya nggak karuan itu, aku juga belajar untuk menerima diri aku, menyayangi diri aku. Jadi untuk mengontrol stresnya itu adalah dengan menerima keadaan aku sekarang. Jadi aku pernah di suatu malam aku kayak lihat di kaca, aku lihat wajah aku dan aku nangis karena kenapa aku bisa kayak gini gitu, dan gak sembuh-sembuh. Dan setelah nangis itu aku yang bener-bener nangis, aku yang nangis parah. Terus aku coba untuk peluk diri aku sendiri, aku tarik nafas, aku hembuskan sama 3 kali. Terus aku udah feel better. Aku kayak berusaha untuk menerima, kayak lebih ke ikhlasin aja gitu loh, karena memang kondisi aku yang sekarang. Dan aku lebih mencintai diri aku, dan lebih ke apa ya, akhirnya aku pakai skincare sekarang itu bukan atas dasar untuk menghilangkan jerawat. Jadi kayak mindsetnya itu aku pakai skincare untuk memberikan vitamin yang baik-baik buat wajahku, buat penampilanku. Jadi bukan untuk fokus untuk ngilangin jerawat, enggak. Karena semakin aku mikir aku pakai skincare untuk ngilangin jerawat, itu malah kayak under pressure gitu loh sama goals aku, jerawat aku hilang. Nah itu sebenarnya adalah bentuk atau bagian kecil dari stres. Jadi sekarang mindsetnya dirubah, kita pakai skincare itu untuk memberikan vitamin pada wajah kita supaya kita bisa lebih menyayangi diri kita sendiri. Dan nggak apa-apa kalau maksudnya jerawatnya itu juga nggak bisa langsung sembuh, itu butuh waktu at least 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi makanya harus sabar. Aku pun juga berusaha untuk sabar, aku masih belajar banget untuk sabar. Dan menurut aku it works karena udah kelihatan banget sih menurut aku. Jadi ya kayak
yang bilang bukan aku, malah orang lain kayak temen aku bilang jerawat lu udah better gitu daripada sebelumnya. Terus ya itu akhirnya kayak jadi motivasi lagi untuk kayak oh ya udah, maksudnya sekarang udah jadi lebih baik, jadi aku tinggal tetap pakai skincare-nya dan be happy gitu. Menurut aku sih gak gampang emang, but I have been through it ya gitu. Oke, semoga video aku bermanfaat. Dan buat teman-teman semua pejuang jerawat, jangan menyerah. Kalian gak usah buru-buru biar jerawatnya cepet banget hilang, gak usah. Semakin kalian pengen buru-buru jerawatnya cepet hilang, itu semakin kalian stres nantinya, jadi jerawatnya makin parah. Jangan sampai. Ya udah, let it be, just accept yourself, love yourself. Ntar kalian bakal happy dari dalam. Kalian juga akan melakukannya dengan ikhlas untuk menyembuhkan jerawat-jerawatnya gitu kalau menurut aku. Tapi vitamin dari luar juga penting banget. Ntar aku share ke kalian skincare regimen yang aku pakai selama aku berjerawat gitu. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyempetin nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, comment, and like videonya. Dadah. I don't wanna care. Speak